Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Santana dari Pendidikan Geografi Angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Tanpa basa-basi lagi, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang salah satu unsur dari cuaca, yaitu penguapan udara. Penguapan udara adalah salah satu unsur dari cuaca. Cuaca sendiri memiliki pengertian keadaan fisik atmosfer pada suatu saat atau waktu tertentu di suatu tempat yang dalam waktu singkat atau pendek berubah keadaannya, seperti panasnya, kelembabannya, atau gerak udaranya. Nah, cuaca sendiri memiliki beberapa unsur yang diantaranya: satu, suhu udara, yaitu adalah panas atau dinginnya suatu udara. Yang kedua, tekanan udara, merupakan suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Yang ketiga, kelembaban, adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Yang keempat, hujan. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan. Yang kelima adalah penguapan udara. Ini yang akan kita bahas nanti. Yang keenam adalah penyinaran sinar matahari. Yang ketujuh, angin. Dan yang terakhir, awan. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit materi tentang penguapan udara. Penguapan udara atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya, penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Besar kecilnya evaporasi atau yang kita sebut penguapan udara dipengaruhi oleh faktor suhu air, suhu udara, kelembaban tanah, kecepatan angin, tekanan udara, dan sinar matahari. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi laju evaporasi secara langsung atau tidak langsung diantaranya ialah: yang pertama, radiasi matahari dan daratan. Radiasi total matahari dan bumi menyedia asupan panas yang terus-menerus ke permukaan air, dan dengan demikian sangat mempengaruhi radiasi gelombang panjang dan pendek yang keluar dari melalui permukaan dan berakibat pada suhu permukaan air, yang pada gilirannya mengatur proses penguapan. Keseimbangan radiasi dengan demikian menentukan laju hilangnya air dari permukaan. Lalu, ada aliran udara di atas permukaan. Lapisan tipis udara yang bersentuhan dengan dan dekat permukaan evaporasi memperoleh uap air dari permukaan. Aliran udara itu secara konstan disingkirkan dari permukaan oleh angin, membawa aliran udara baru yang bersentuhan dengan permukaan penguapan. Selain itu, turbulensi yang ada menimbulkan proses pertukaran antara lapisan tipis udara yang bersentuhan dengan permukaan dan lapisan yang berada tepat di atasnya. Dengan demikian, kecepatan angin dan derajat turbulensi pada permukaan penguapan sangat mempengaruhi laju evaporasi. Lalu, ada suhu permukaan penguapan dan udara. Suhu permukaan penguapan dan suhu udara di lapisan terendah di atasnya yang menentukan gradien suhu langsung di atas permukaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi laju penguapan dari permukaan, karena suhu permukaan akan menentukan radiasi gelombang panjang yang keluar. Yang keempat, ada kelembaban uap air. Kelembaban relatif atau uap air di permukaan dan gradien tekanan uap dalam lapisan tipis udara yang berada langsung di atas permukaan mempengaruhi laju evaporasi dari permukaan, karena evaporasi secara langsung
proporsional dengan perbedaan antara tekanan uap jenuh pada permukaan air di suhu air permukaan dan tekanan uap udara di lapisan tipis pada suhu udara. Lalu, ada sifat dan ukuran permukaan evaporasi. Pada badan air, kekasaran permukaan mempengaruhi keseimbangan radiasi dan mempengaruhi juga evaporasi yang berlangsung. Sementara itu, evaporasi dari permukaan tanah bergantung pada jumlah uap lembab yang tersedia pada permukaan penguapan, komposisi tanah, tipe tutupan vegetasi di atasnya, dan sebagainya. Dan terakhir, ada kedalaman air. Kedalaman badan air mempengaruhi laju evaporasi karena kemampuan danau dalam untuk menyimpan panas pada musim panas dan melepaskannya kembali pada musim dingin, sehingga mempengaruhi nilai evaporasi bulanan atau musiman. Nah, adapun beberapa alat untuk mengukur penguapan udara. Salah satunya di sini saya akan membahas panci penguapan. Panci penguapan kelas A. Evaporimeter panci terbuka ini berfungsi sebagai pengukur penguapan atau evaporasi pada udara terbuka. Makin luas permukaan panci, makin representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya. Dalam panci penguapan, terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, hook gauge. Alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letakkan hook gauge pada tempatnya atau steel well. Setelah itu, atur supaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang tertera pada hook gauge. Yang kedua, steel well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hook gauge dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Yang ketiga, cup anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 meter. Dan yang terakhir, ada termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.